Siapa sih dari kalian yang gak suka ditakut-takuti? Anehnya, meskipun bikin jantung mau copot, orang Indonesia itu paling doyan kalau disuruh nonton film horor. Buktinya, bukannya sepi, film-film bertema setan justru sering banget mecahin rekor dan bikin antrean bioskop kayak ular naga loh. Tapi, kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa hantu lokal kita kayak kuntilanak atau pocong jauh lebih laku daripada hantu luar negeri? Ternyata, ada beberapa film horor kita yang gak cuma laku keras di sini, tapi sampai bikin orang luar negeri ikutan merinding. Dari fenomena viral, sampai kasus nyata yang dibuka lagi sama polisi. Kali ini, kita bakal ngebahas tuntas 5 film horor terlaris di Indonesia yang bikin kalian gak berani ke kamar mandi sendirian seminggu. Penasaran? Mari kita lihat. Di posisi pertama, siapa lagi kalau bukan KKN di Desa Penari. Ini adalah film yang benar-benar ngerusak logika pasar film Indonesia. Bayangin aja, film ini berhasil narik lebih dari 10 juta orang ke bioskop. Itu artinya hampir 1 dari 10 orang di Indonesia nonton film ini. Gila banget kan? Berawal dari utas viral di Twitter oleh akun Simpleman. Banyak orang yang penasaran banget sama lokasi aslinya. Katanya sih, ada teori kalau desa ini beneran ada di Jawa Timur. Kesuksesan film ini juga didukung sama visual Badara Wuhi yang cantik tapi mematikan. Kamu dawuh sing paling kutunggu. Tapi tahu nggak kalian, kabarnya saat proses syuting, banyak kru yang ngerasa diawasi sama penghuni asli hutan tersebut. Wah, pantesan aura mistisnya dapet banget ya. Lanjut ke film yang bikin kita semua trauma sama bunyi lonceng Yap, Pengabdi Setan 2 Komunion. Setelah sukses dengan film pertamanya, sutradara Genius Joko Anwar bawa kita ke setting yang lebih sempit dan mencekam, rumah susun tua. Iya. Kita nggak akan kemana-mana. Tinggal di rumah susun aman. Tinggal di rumah kalau ada apa-apa. Film ini sukses narik 6,3 juta penonton. Yang bikin merinding, rumah susun yang dipakai syuting itu beneran rusun kosong yang sudah puluhan tahun gak ditinggali di daerah Jakarta Barat. Katanya, lantai teratas rusun itu dilarang keras untuk dimasuki siapapun selama syuting. Banyak yang bilang Selalu bawa tas ini dan kau pulang dimasukin lemari langsung dikunci. film ini punya level sinematografi kelas dunia yang bikin hantu. Ibu jadi ikon horor paling ditakuti di zaman modern, berani nonton sendirian di lantai atas rusun. Siapa lu? Di urutan ketiga, ada fenomena yang baru aja terjadi di tahun 2024, yaitu Vina. Sebelum 7 hari, film ini benar-benar beda, karena diangkat dari tragedi nyata yang sangat memilukan di Cirebon tahun 2016 lalu. Penontonnya nembus angka 5,8 juta. Yang bikin gempar, setelah film ini meledak, publik jadi sadar kalau kasus aslinya belum tuntas sepenuhnya. Hasilnya, pihak kepolisian sampai harus ngebuka lagi penyelidikan kasus ini setelah bertahun-tahun. Tenggelam. Jarang-jarang kan ada film horor yang bisa gerakin hukum di dunia nyata. Ini membuktikan kalau kekuatan cerita nyata emang punya daya tarik yang luar biasa buat masyarakat kita, guys. Kalau film yang satu ini, efeknya bukan cuma takut, tapi bikin pengen langsung tobat. Siksa Kubur karya Joko Anwar sukses narik sekitar 4 juta penonton. Film ini nggak cuma ngandelin setan yang muncul tiba-tiba, tapi mainin psikologi kita tentang apa yang terjadi setelah nyawa dicabut. Nanti orang itu akan Banyak penonton yang bilang mereka ngerasa sesak napas pas adegan di dalam liang lahat. Kabarnya, tim produksi benar-benar riset mendalam soal bunyi-bunyi di bawah tanah buat ngasih pengalaman audio yang serealistis mungkin. Gila sih. biar orang nggak percaya tahayul deh.
Film ini sukses bikin horor religi kita naik level dari sekadar setan ke naik kursi. Jadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan filosofis. Terakhir, ada Badarawuhi di Desa Penari sebagai prequel dari film terlaris kita tadi. Film ini nggak main-main soal budget. Mereka kerjasama bareng Lionsgate buat distribusi internasional dan pakai kamera IMAX. Hasilnya lebih dari 4 juta orang jadi saksi asal-usul kutukan di desa tersebut. Kualitas visualnya disebut-sebut udah setara film Hollywood. Ini ngebuktiin kalau horor Indonesia udah siap buat go internasional secara serius. Badarawuhi bukan lagi cuman hantu lokal, tapi udah jadi ikon pop culture yang dikenal sampai ke luar negeri.